kalau bagi kita ini udah sangat serius ini. Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu artinya sudah ada bukti-bukti yang cukup, ada saksi-saksi yang cukup yang memberatkan posisi si Ruben Onsu. Nah, mengenai hak asuh anak ya sudah, ini menjadi bukti baru buat Sarwendah untuk membuat perkara tentang status hak asuh anak ini menjadi tetap berada di wilayah Sarwendah. Ya, hukuman penipuan kan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Dan sekarang ini di KUHP baru ini ada denda juga. Dibanding KUHP lama, KUHP baru ini agak berat di posisi dendanya. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 3,5 miliar rupiah yang menyeret nama Ruben Onsu sebagai tersangka, sontak bikin publik kembali dibuat penasaran. Bagaimana tidak, di tengah peliknya persoalan yang sedang dihadapi Ruben, ia kini harus berhadapan dengan perkara hukum yang tak kalah menyita perhatian. Apalagi di saat yang sama, Ruben juga masih terus memperjuangkan hak asuh atas kedua buah hatinya. Status tersangka yang kini melekat pada Ruben pun akhirnya mengundang banyak sorotan. Salah satunya datang dari praktisi hukum, Deolipa Yumara, yang ikut angkat bicara dan menyoroti persoalan hukum yang tengah membelit Ruben Onsu. Lantas, seperti apa pandangan Deolipa menyikapi status tersangka Ruben Onsu? Jadi tersangka ini sudah berpotensi adanya tindak pidana yang dilakukan. Ya, status tersangka ini kan didasarkan adanya alat bukti yang cukup, ada saksi yang cukup. Gitu. Apalagi kalau kita dengar kasusnya penipuan penggelapan, berarti ada uang atau barang yang dikuasai oleh Ruben Onsu yang tidak diserahkan kembali kepada pihak korban, sehingga kemudian dipersangkakanlah adanya penipuan dan penggelapan. Jadi ini dominan, kalau ini sampai ke persidangan, Ruben Onsu akan diputus bersalah. Gitu, karena bukti yang sudah cukup. Beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Yang ini kan jelas ada kesepakatan. Bisnisnya mungkin apa? Nah, itu apa Pak? Di bidang makanan atau apa Pak? Jadi di bidang jual beli produk. Maksudnya lebih kemana arahnya? Penipuan, termasuk penipuan. Jadi ada janji-janji, ada cerita-cerita, menjanjikan keuntungan, menjanjikan uang balik, itu dan tidak dilaksanakan. Ini bukan prestasi, tapi termasuk menipu. Apalagi kalau kemudian bisa dibuktikan lewat gelar perkara, karena penyidik kepolisian lebih paham ini bagaimana unsur penipuan itu, bagaimana unsur penggelapan. Jadi ketika mereka sudah bilang ada pemutusan penetapan tersangka, berarti itu sudah serius, artinya sudah fakta-fakta atau bukti-bukti penipuan sudah terjadi, kemudian fakta-fakta atau bukti-bukti penggelapan sudah terjadi. Jadi jangan kemudian pihak pengacaranya menganggap ini sebagai sesuatu yang salah tafsir atau ini biasa-biasa saja. Kalau bagi kita ini sudah sangat serius ini. Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu artinya sudah ada bukti-bukti yang cukup, ada saksi-saksi yang cukup yang memberatkan posisi si Ruben Onsu. Dengan adanya status tersangka ini, posisi Ruben dalam persoalannya dengan Sarwendah pun dinilai bisa ikut terdampak. Sebab di tengah perjuangannya mendapatkan waktu lebih untuk bertemu kedua buah hatinya, kini Ruben justru harus menghadapi persoalan hukum lain. Hal inilah yang kemudian ikut menjadi perhatian Deolipa Yumara. Menurutnya, status tersangka yang disandang Ruben bukan tidak mungkin menjadi salah satu pertimbangan dalam proses gugatan yang tengah berjalan. Bahkan, kondisi tersebut disebut bisa saja memengaruhi pandangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Jika sampai menjadi pertimbangan, Ruben tentu harus menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mendapatkan hasil sesuai harapannya.
Sementara itu bagi Sarwenda, munculnya persoalan hukum yang menjerat Ruben justru dinilai bisa menjadi angin segar tersendiri. Pasalnya, situasi ini berpotensi membuat posisi Sarwenda dalam polemik hak asuh dan waktu pertemuan dengan anak-anaknya menjadi lebih diuntungkan. Nah, mengenai hak asuh anak ya sudah, ini menjadi bukti baru buat Sarwenda untuk membuat perkara tentang status hak asuh anak ini menjadi tetap berada di wilayah Sarwenda. Jadi ketika nanti pihak Sarwenda selaku tergugat kemudian mengajukan bukti-bukti baru mengenai status hukum dari Ruben Onsu ini sebagai tersangka, tentunya akan berpengaruh terhadap pertimbangan majelis hakim, begitu, karena anak ini kemudian tidak boleh diasuh oleh orang tua yang sedang tersangkut urusan pidana sebenarnya. Anak ini harus diasuh oleh orang tua yang bebas merdeka. Nah, Ruben Onsu ini kan statusnya sebagai tersangka. Jadi ada pemberat-pemberat yang bisa dibawa oleh pihak Sarwenda untuk menyatakan bahwasanya Ruben Onsu menjadi tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak karena status dia sebagai tersangka. Jadi ini lebih kepada pihak Sarwenda melakukan keberatan dan pembuktian baru yang kemudian mempengaruhi dari nantinya pertimbangan majelis hakim untuk memutus hak asuh anak ini kepada siapa. Yang tentunya sangat mengganggu karena ini kan persidangan ini kan menciptakan opini publik juga. Nah, opini publik ini juga terkait dengan perkara Ruben sebagai tersangka juga berpengaruh juga terhadap opini publik. Nah, dari situ juga berpengaruh terhadap pertimbangan majelis yang mengerti cerita ini kan. Apalagi kalau pihak Sarwenda membawakan cerita tentang tersangka pidana ini ke dalam wilayah pembuktian di gugatan pembelaan di gugatan perdata kan pengasuhan anak. Jadi ini akan menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskan ke arah mana hak pengasuhan anak diberikan. Bukan cuma soal status tersangkanya, Deoli Payumara juga menyoroti pentingnya keterlibatan KPAI untuk melihat lebih jauh persoalan yang tengah dihadapi Ruben. Menurutnya, kehadiran KPAI bisa menjadi salah satu bagian penting dalam menggali persoalan terkait gugatan hak asuh anak ini, terutama karena perkara ini menyangkut hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Dengan begitu, berbagai kondisi yang terjadi di tengah polemik Ruben dan Sarwenda bisa dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk bagaimana kepentingan dan kondisi kedua anak mereka menjadi bagian dari pertimbangan dalam persoalan yang kini semakin rumit. Karena KPAI memang punya posisi yang sentral sebagai pembuktian pertimbangan ahli ya KPAI ini kan. Tapi kita kemarin lihat KPAI ini berpihak kepada Ruben Onsu dengan beberapa kali wawancara yang kemudian nampaknya menyebutkan Sarwenda. Jadi rasanya tidak fair juga KPAI kan. Tapi mereka tetap ada pengaruhnya. Tapi ini pengaruh terbesar mengenai status hukum dari Ruben Onsu ini pengaruhnya besar sekali buat proses hukum yang terjadi di perdata. Tim majelis akan melihat ini dari pertimbangan yang kemudian berisiko buat penyerahan status kepada Ruben Onsu, status hak asuh anak kepada Ruben Onsu, karena si yang menerima hak asuh aja sedang menghadapi masalah hukum. Nanti berisiko terhadap perkembangan kehidupan anak-anaknya. yang di PN, yang perdata yang hak asuh anak tetap berjalan. Tapi dengan bukti-bukti cerita atau bukti-bukti konfirmasi dari pihak kepolisian, tentunya bisa dipakai di pembuktian di wilayah perdata gugatan pengasuhan anak. Jadi Sarwenda nantinya bisa membawa bukti-bukti cerita yang terdata, yang terekor lewat press conference resmi, buat jaksa bisa dipakai sebagai barang bukti atau pembuktian di persidangan perdata yang tujuannya adalah supaya Sarwenda bisa mempertahankan hak asuh anak. Sementara itu, persoalan hukum yang kini menjerat Ruben juga masih terus bergulir. Pihak Polres Metro Jakarta Selatan disebut akan melanjutkan proses penyidikan terkait status tersangka yang kini disandang Ruben Onsu. Dalam waktu dekat, Ruben pun dikabarkan bakal kembali berhadapan dengan penyidik untuk memberikan keterangannya, kali ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Tentu saja pemanggilan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara yang tengah berjalan. Jika nantinya Ruben dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan proses hukum yang berlaku, ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara serta denda pun disebut bisa membayangi presenter berusia 43 tahun tersebut. Ya, hukuman penipuan kan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Kemudian sekarang ini di KUHP baru ini ada denda juga, tambahan denda. Jadi ini sebenarnya dibanding KUHP lama, KUHP baru ini agak berat di posisi dendanya. Tapi kemudian ada kemungkinan hukuman terhadap penipuan ini bisa jadi pengawasan saja di KUHP yang baru kan. Tapi biasanya kasus penipuan atau penggelapan ini kalau kasusnya dominan merugikan besar, biasanya kadang-kadang menyampingkan posisi tidak ditahan, jadi bisa kemungkinan ditahan. Ini sama seperti Nikita Mirzani yang akhirnya ditahan dalam proses hukumnya kan. Jadi nanti dilihat ke depannya bagaimana upaya dari Ruben itu untuk menyelesaikan ini. Ini kan angkanya sebenarnya kan relatif ya bagi dia ya, apakah besar atau kecil relatif, tapi yang jelas dia harus mengembalikan uang dari korban. Itu pun dengan catatan kalau korban menerima pengembaliannya. Kalau korban ingin perkara jalan terus, ya akhirnya nih jalan terus sampai persidangan. RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya itu tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.